Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi syara'a lana min ahkami dinihi ma huwa kafilun bisa'adah wa dhaminu lana al-husna wa ziyadah. Alhamdulillahi yamuduna bini'amihil mutataliyati wa tafaduliyati sabighah linaskurahu wa nahmadahu wa numajidahu wa na'budahu faman syakara lahu amdahu bi khairil amim wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Asyhadu an la ilaha illallah adilun hakim wa alimun khabir ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma yakhruju fiha wa huwa rahimul ghafur. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nama wa qam wa aftara wa sham wa jahada fillahi haqqa jihad hatta taharatun nufusu minar rijsi wal fawasi wal fawahis wastanarat binuri syariatil islamiyah wa salatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi khairu man mathaluhu syariati fi subuti jaddatiha wa dhaharuha fi kulli sinatiha wa bahjatiha radhiyallahu anhum wa aman tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Usikum ya ibadallah wa iyaya bittaqwallah fa inna si'arul muttaqin wa wasiyatullahu linasi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah hari raya ini, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Berkat limpahan nikmatnya, kita dapat melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan sepak bola Girimulyo pada pagi hari ini. Selanjutnya, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi dengan sekuat tenaga apa yang menjadi larangan-larangannya. Maha besar Allah, segala puji baginya yang telah mensyariatkan hukum agama kepada kita semua. Ajaran yang menjamin kebahagiaan sekaligus kebaikan bagi kita semua, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua dapat mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid sebagai pernyataan penyerahan diri kepada Ilahi Rabbi. Gemuruh suara takbir di seluruh pelosok dunia yang diucapkan oleh ratusan juta umat dengan penuh keyakinan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebulan lamanya telah kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa pada bulan Ramadan, berpuasa dengan mengharap ridho Allah yang mudah-mudahan
puasa kita membekas dalam nurani kita sehingga dapat membentuk pribadi yang mutakin sebagaimana yang telah disabdakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sedang sholat Idul Fitri yang berbahagia, puasa sebulan yang baru kita tinggalkan hendaknya mempunyai kesan dan bekas pada hati kita, bekas dan kesan dari pembinaan diri, pembinaan jiwa, dan memperkuat iman kita selama 1 bulan penuh. Sebagaimana yang telah disinggung oleh ulama besar yang bernama Syekh Muhammad Abduh. Beliau menyampaikan, inna ta'thirahu bitarbiyatin nafsi wa taqwiyatil iman yaj'al sahibahu malikan li nafsihi yasrifuha hasbas syar'i la hasbas sahwan. Yang maksudnya kesan dan bekas puasa bisa terlukiskan dalam pola tingkah laku sehari-hari pada bulan-bulan setelahnya, menyebabkan dirinya sebagai penguasa bagi dirinya sendiri. Hidupnya cocok dan serasi dengan ajaran Allah dan Rasulnya, tak terlintas dalam hatinya untuk ikut dan patuh kepada hawa nafsunya. Dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Abduh, mari kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita bersama. Kita jadikan sebulan penuh yang telah kita laksanakan selama puasa ini, menjadikan diri kita bisa menjadi lebih kokoh imannya, lebih kuat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah terpengaruh dengan nafsu kita, sehingga tarbiyatun nafsi, gladi jiwa kita selama 1 bulan bisa membekas ke 11 bulan yang lain-lainnya, sehingga apa yang disinggung oleh Allah dalam surat Al-Baqarah tadi benar-benar bisa membekas hati kita, di hati kita masing-masing, sehingga benar-benar kita tinggalkan puasa ini menjadi orang-orang yang mutakin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Betapa besar dan luasnya hikmah yang terkandung dalam perintah puasa. Betapa dalam inti dan hakikat yang terkandung dalam amalan puasa. Tak ada ajaran agama manapun di dunia ini kecuali hanya satu-satunya Islamlah yang dapat mengatur tata cara hidup yang universal, berlaku bagi semua manusia sampai akhir zaman. Dengan puasa tersembunyi hikmah untuk mengatur pola makan pada jam dan menit yang sama. Tak ada yang terdahulu ataupun terbelakang, sehingga teratur pula lah roda perjalanan hidup. Tak ada perbedaan si kaya dan si miskin pada siang harinya. Rakyat jelata dan pemerintahan semuanya dilarang makan pada siang harinya. Ibadah puasa ialah ibadah amalan yang hanya diketahui oleh yang melakukannya dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang disinggung Allah dalam hadis qudsinya, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu bagiku dan aku yang akan mengganjarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian puasa antara lain mengandung ajaran mendidik disiplin, mengatur diri untuk tetap hidup teratur, merasakan apa yang dirasakan orang-orang lain, mengikatkan akan kita tugas di dunia ini, yakni falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Beribadah kepada Allah yang memiliki rumah, yaitu Ka'bah, yang melepaskan umatnya dari rasa lapar
dan menciptakan rasa aman bagi semua umat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan salat Id pagi ini, telah kita tunaikan perintah Allah, yakni mengeluarkan zakat fitrah ataupun zakat jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka," yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang telah membersihkan diri. Hari ini kita tunaikan ibadah dan badaniyah dan juga ibadah maliyah, mensucikan jasmani dan juga rohani dari kotornya harta yang kita tidak sadari cara memperolehnya. Sidang salat Id rahimakumullah. Pada masa sekarang ini, kita orang tua mencemaskan terhadap kemelut krisis moral pada remaja-remaji pada saat ini. Mereka menganut budaya barat yang menjerumuskan mereka pada pergaulan bebas. Untuk itu, marilah kita bekerja sama antara orang tua, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ulama, Karang Taruna dan lain-lain sebagainya, saling bahu-membahu membina generasi muda, sebab mereka itulah pemimpin-pemimpin masa yang akan datang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mustafa Al-Hulayani, dia sampaikan subhanul waton rijalul ghad. Pemuda-pemuda sekarang, remaja-remaja sekarang adalah pemimpin-pemimpin yang masa yang akan datang. Kemudian dilanjutkan oleh syairnya, inna fiyati subyani amrul ummah wa fi aqdanihim hayatuha. Sesungguhnya urusan bangsa dan negara adalah di tangan para pemuda, dan di telapak kaki mereka lah hidup mundurnya suatu bangsa. Dengan bertendensi kepada syair di atas, bisa kita bayangkan betapa pentingnya pemuda dalam menentukan maju dan mundurnya suatu bangsa. Untuk itu sudah menjadi kewajiban kita bersama. Mari kita bekali pemuda-pemuda kita, remaja-remaja kita dengan dua hal yang hendaknya harus perlu kita sampaikan dan perlu kita teladani. Yang pertama, dengan ilmu pengetahuan. Ilmu merupakan suatu syarat kesuksesan seseorang, baik kesuksesan ketika di dunia maupun kesuksesan nanti kelak di akhirat. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menghendaki sukses di dunia, hendaknya harus mempunyai ilmu. Dan barang siapa yang hendak sukses di akhirat, begitu juga perlu dengan ilmu. Dan ingin sukses kedua-duanya di dunia dan akhirat, tidak luput dari ilmu. Dan segala dengan itu pula, dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang maksudnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Untuk itu, ilmu menjadi kunci kesuksesan remaja-remaja kita dalam memimpin masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan remaja-remaja kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat sehingga kelak bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa menjadi teladan bagi keturunan-keturunan belakangnya. Yang kedua, kita siapkan pemuda-pemuda kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan sebaik-baik pakaian ataupun sebaik-baik bekal. Dengan ketakwaan pula merupakan kunci mulianya dan tidak mulianya seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum."
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedua bekal ini marilah sama-sama kita bekalkan untuk generasi muda kita sehingga benar-benar menjadi pemimpin yang amanah, menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa kita teladani. Dua bekal inilah yang harus kita tanamkan pada generasi kita. Bagaimana sebuah syair dikatakan, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idlam takuna la'tibaru lidati, yang maksudnya hidup pemuda harus dengan ilmu dan takwa. Bila pemuda tidak mempunyai keduanya, maka tak berartilah kepemudaannya. Artinya, seorang pemuda yang hidupnya lepas dari dua hal ini, tentunya kepemudaannya tiada gunanya. Untuk itu sudah menjadi kewajiban kita bersama. Orang tua, tokoh agama, tokoh pemerintahan, mari saling bahu-membahu. Kita bina generasi muda kita dengan dua hal yang hendaknya ini bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah sholat id rahimakumullah. Saat ini, pagi ini, kita masuk pada hari raya Idul Fitri, yang berarti hari yang suci dan hari kemenangan. Untuk itu, marilah kita saling bermaaf-maafan dengan bersilaturahmi. Mari kita bererat tali silaturahmi sesama umat Islam. Kita hapus segala perselisihan dan kesalahpahaman. Kemudian kita ganti dengan saling pengertian dan kasih sayang, sehingga terasalah hikmah yang terkandung di hari raya yang kita rayakan pada hari ini. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menjadikan teladan kita bersama, khususnya khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah hadirin wal hadirat semua. Dan mudah-mudahan di hari kemenangan ini Allah jadikan kita orang-orang yang kembali suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan di hari kemenangan ini kita jadikan orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Ja'alnallahu wa iyyakum minal a'idhin al-faizin al-ghanimin al-maqbulin wa adkhilna wa iyyakum fi zumrati ibadis sholihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amaman khalaqa wa maqamara bihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'alal a'yada bil afrahi was surur wa da'afa lil muttaqina jazilal ujur wa kamala biafata fi umumil idi li umumil muslimina bi syahril maskur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-ghafurul ghafur wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi nala min rabbih malam yanalul muqarrab wala rasulun mutahharun mabrur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi alladzi kanu tijaratan tabur wa salliman tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwan, ittaqullah wa'lamu ya ikhwani annallaha inna yaumakum hada yaumin abim yatajallallahu bihi ala ibadihi bikulli mutim wa musafir. Faqala ta'ala wa alam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat ya mujibaz sa'ilin ya rabbal alamin. Rabbana la tada'alana fi maqamina hadha damban illa ghafarta wala aiban illa syatarta wala hamman illa farajta wala dainan illa qadaita wala maridan illa safaita wala jahlan illa alimta wala balan illa dafa'ta wala hajata min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitahu wa yasartahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa annal ghala'a wal waba'a wal bala'a wasufal mukhtalifa wal zalazila wal mihana wal amrad wal qahta wal munkar min baladina hada Indonesia khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur juyusal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana fi aina makan, Allahumma ansur muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ahlikal kafarat al musyrikin a'da'aka a'da'adin ya mujibas sa'ilin wa sallallahu nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma akhtim ajalana bil husnil khatimah wa la nakhtim ajalana bisu'il khatimah. Allahumma ij'alna wa iyyahu minal a'idina wal faizina al maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'i mardudin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa yas'alukum min fadlikum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.